Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wisdantiasa dengan NPM 232170084. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang diajarkan pada kelas 10 IPS berkaitan dengan klasifikasi iklim. Nah, di sini saya mengambil salah satu jenis klasifikasi iklim yaitu iklim matahari. Nah, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana suatu posisi sinar matahari dan juga suatu letak lintang dapat membentuk perbedaan iklim di berbagai belahan dunia. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan mampu memahami definisi dari iklim matahari secara benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pembagian wilayah iklim matahari berdasarkan intensitas penyinaran mataharinya. Kemudian yang ketiga, ada mampu menganalisis hubungan antara letak lintang dengan juga iklim di permukaan bumi. Dan yang terakhir ada mampu memberikan contoh wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam zona iklim matahari tertentu. Nah, langsung kepada pematerian pertama, sini ada pengertian dari iklim tersendiri. Iklim itu merupakan salah satu kata-kata sebutan untuk kata-kata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang sangat lama gitu, dan juga mencakup area yang luas. Nah, perlu diketahui bahwa iklim ini merupakan kata-kata dari suatu kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Artinya, iklim ini tidak berubah dalam waktu yang singkat tetapi dalam jangka waktu yang lama dan mencakup area yang tidak kecil gitu, tapi area yang luas. Dapat diartikan bahwa iklim ini tidak hanya mencakup satu kota, hanya mencakup satu kabupaten, tetapi dapat mencakup area yang lebih luas daripada itu. Dan iklim juga dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian, dan juga intensitas penyinaran matahari. Jika berbicara mengenai letak lintang, itu berkaitan dengan iklim matahari. Jika berbicara mengenai ketinggian, itu akan berkaitan dengan iklim yang lain, yaitu iklim Junghun. Dan intensitas penyinaran matahari juga dapat berkaitan dengan iklim matahari. Kemudian di sini ada perbedaan gitu. Apakah iklim itu sama dengan cuaca? Nah, tentu saja beda gitu. Dimana iklim itu sudah dijelaskan juga tadi tentang bagaimana kondisi kata-kata cuaca dalam jangka waktu yang panjang gitu dan area yang luas. Sedangkan cuaca itu adalah kondisi atmosfer harian pada wilayah yang sangat sempit atau yang lebih sempit dan berubah setiap saat. Nah, berbeda dengan iklim, cuaca ini dapat berubah hanya sesaat gitu harian dan wilayahnya itu sempit. Nah, cuaca ini dapat berubah dalam hitungan jam. Dalam sehari cuaca itu dapat berubah-ubah gitu. Kalau misalkan iklim itu tidak dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan juga untuk wilayahnya itu sangat sempit. Itu bisa jadi satu kota cuacanya cerah, tapi di kota lain itu berbeda gitu. Next. Nah, di sini ada konsep dasar dari iklim matahari. Iklim matahari itu adalah suatu klasifikasi iklim yang membagi iklim wilayah di permukaan bumi berdasarkan banyaknya energi panas matahari yang diterima. Nah, dasar pembagiannya ini terletak pada garis lintang dan sudut datang sinar matahari yang berbeda-beda. Nah, jadi iklim matahari ini dibagi menjadi beberapa zona iklim itu berdasarkan banyaknya energi panas yang diterima. Nah, dasar pembagiannya itu berada pada letak lintang suatu wilayah, di mana letak lintang yang berada dekat dengan khatulistiwa atau di 0 derajat akan menerima penyinaran yang lebih tegak sehingga suhunya akan lebih tinggi. Sedangkan wilayah yang semakin jauh menerima penyinaran yang miring dan suhunya akan lebih rendah. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi iklim matahari. Di mana yang pertama ada letak lintang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa letak lintang itu merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam mempengaruhi iklim matahari. Kemudian juga yang kedua ada kemiringan sumbu bumi. Nah, perlu diketahui bahwa bumi berotasi berevolusi mengelilingi matahari itu dalam keadaan miring gitu. Miringnya itu sebesar 23,5 derajat. Nah, dari kemiringan ini menyebabkan terjadinya perbedaan sudut datang sinar matahari di berbagai belahan bumi. Kemudian efek selanjutnya itu adanya gerak semu tahunan matahari, di mana ini merupakan kelanjutan dari kemiringan sumbu bumi. Nah, gerak bumi yang miring itu mengakibatkan adanya gerak semu tahunan matahari. Seperti yang dikatakan adalah gerak semu. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak padahal bumi yang bergerak gitu. Nah, di sini matahari itu dapat dilihat pada gambar ini di mana pada tanggal 21 Maret seolah-olah matahari itu berada di tengah-tengah gitu, tengah-tengah ekuator.
Kemudian pada tanggal 21 Juni berpindah ke arah bagian utara, bumi belahan utara. Itu berada di lintang 23,5 derajat lintang utara. Kemudian pada 23 September itu kembali lagi ke daerah ekuator, ke daerah tengah. Kemudian juga pada tanggal 22 Desember kembali ke selatan, ke arah yang sebaliknya, dan kemudian tanggal 21 Maret kembali lagi ke arah ekuator. Nah, ini mengakibatkan adanya perbedaan iklim, kemudian juga adanya perbedaan musim nantinya, di mana pada tanggal 21 Juni matahari berada di belahan bumi bagian utara mengakibatkan belahan bumi bagian selatan lebih dingin dibandingkan belahan bumi bagian utara. Itu mengakibatkan perbedaan musim di kedua belahan bumi gitu. Next. Nah, ini ada pembagian zona iklim matahari di mana ada 4 zona iklim. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis itu berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian juga di sini ada yang kedua ada subtropis di mana terletak di antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Dan yang ketiga ada iklim sedang di mana terletak antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Dan yang terakhir ada iklim kutub di mana terletak pada lintang utara 66,5 lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, pembagian zona iklim matahari ini memiliki bagian karakteristiknya masing-masing gitu, di mana iklim tropis ini memiliki karakteristik yaitu mendapatkan sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Suhunya itu panas, curah hujan tinggi, dan hanya memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Nah, contoh negaranya yaitu Indonesia, Kongo, dan juga Brasil dan negara-negara lainnya. Kemudian di sini ada iklim subtropis yang tadi disebutkan bahwa ada di 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Nah, wilayah ini tuh memiliki 4 musim yaitu semi, panas, gugur, dan juga dingin. Suhunya itu lebih sejuk, kemudian juga curah hujannya sedang, dan perbedaan suhu antara siang dan malam itu cukup terasa di bagian iklim subtropis ini. Nah, contoh negaranya itu Australia, Italia, dan Spanyol. Kemudian pada iklim sedang itu memiliki 4 musim yang jelas gitu, sama dengan subtropis, tapi di sini lebih jelas perbedaannya gitu. Dan juga perubahan suhu antar musim itu cukup terasa atau cukup besar gitu. Di musim panas di sini terasa hangat, tidak panas, tetapi di saat musim dingin bisa sangat dingin. Contoh negaranya yaitu Inggris, Norwegia, dan juga Amerika Serikat. Sementara iklim kutub di sini terletak tadi di antara 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Nah, wilayah ini suhu udaranya sangat dingin karena sinar matahari datang miring gitu. Sebagian besar wilayahnya tertutup es dan tidak mengalami musim panas. Nah, di iklim kutub ini sebagian besar wilayahnya itu sangat minim gitu terhadap sinar matahari. Jadi tidak ada panas, hampir tidak ada panas di wilayah ini. Kemudian contoh wilayahnya itu ada Greenland, Islandia bagian utara, Rusia bagian utara. Nah, ternyata dari pengaruh dari zona iklim ini berpengaruh terhadap berbagai karakteristik wilayahnya gitu. Di mana ada vegetasi, di mana di sini hutan-hutan di iklim tropis itu memiliki hutan jenis hujan tropis yang sangat lebat itu. Nah, di iklim tropis ini memiliki keanekaragaman flora fauna yang paling tinggi di dunia dibandingkan zona iklim yang lain. Kemudian di aktivitas masyarakatnya, masyarakat di iklim tropis ini sebagian besar menjadi petani gitu, di mana pertanian berkembang di antaranya ada padi, kelapa, pisang, kopi, dan kakao. Kemudian di zona iklim tropis, kemudian di zona iklim subtropis, di sini vegetasi yang sangat mendominasi itu merupakan hutan gugur gitu. Kemudian juga ada juga rumput sabana dan juga semak belukar. Nah, di sini aktivitas pertanian itu lebih mengikuti siklus musiman gitu. Dimana karena di wilayah subtropis ini memiliki 4 musim, setiap musimnya itu pertanian yang ditanam bisa berbeda-beda. Dimana musim gugur itu merupakan salah satu musim panen gitu. Nah, kemudian di zona iklim sedang, vegetasi di sini mulai berbeda lagi dibandingkan subtropis, di mana
Di sini sama-sama didominasi oleh hutan gugur, tetapi memiliki hutan konifer. Hutan konifer ini merupakan salah satu hutan yang didominasi oleh pohon-pohon yang seperti jarum gitu, seperti pada gambar. Kemudian jenis hewan yang umum di wilayah iklim sedang ini yaitu meliputi rusa, beruang, rubah, dan juga berbagai burung musiman. Kemudian juga di sini ada pertanian masyarakat sama-sama musiman gitu, seperti yang tadi, sama seperti zona iklim subtropis. Nah, lebih ekstrimnya lagi di bagian iklim sedang ini, musim panasnya itu sangat singkat. Nah, itu mempengaruhi petani-petani di daerah tersebut. Kemudian ini ada zona iklim kutub, di mana di zona iklim ini vegetasi yang tumbuh itu hanya lumut, rumput, dan juga semak kecil. Serta produktivitas hayati di wilayah iklim kutub ini sangat rendah gitu. Kemudian aktivitas masyarakat itu memiliki pemukiman yang sebagian besar terpencak gitu, tidak mengumpul di satu tempat. Dan juga kegiatan ekonomi di wilayah iklim ini tuh sangat terbatas gitu. Masyarakatnya hanya berada di sektor perikanan dan juga mineral. Mineral itu di pertambangan. Oke, mungkin sekian materi mengenai iklim matahari. Kesimpulannya, iklim matahari itu suatu iklim yang dibedakan berdasarkan banyaknya panasnya matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Letak garis lintang dan keraksan tahunan matahari mempengaruhi intensitas penyinaran di setiap wilayah, sehingga menyebabkan perbedaan suhu di berbagai daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, bumi terbagi menjadi 4 zona iklim utama, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan juga iklim kutub. Nah, setiap zona iklim ini memiliki ciri khas tersendiri dalam hal suhu, curah hujan, serta kondisi alamnya. Oke, baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.